Ruang Kuliah menjawab pertanyaan seputar pendidikan agama Islam, Islam Ulil Albab, dan Islam Rahmatan Lil Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Sahabat Unisya dimanapun Anda berada, yang semoga berbahagia. Alhamdulillah pada kesempatan ini, marilah pertama-tama kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita limpahan rahmah, limpahan hidayahnya, sehingga kita bisa bersua melalui media ini untuk bersama-sama mengkaji hal yang bermanfaat. Kemudian yang kedua, tak lupa sholawat dan salam mari kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para sahabat dan keluarga-keluarganya. Sahabat Unisya yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada kesempatan ini kita bertemu dan sama-sama akan mengkaji mengenai tema yang sangat menarik, yakni konsep ulul albab dan bagaimana corak pemikiran dari ulul albab ini dalam memaknai dunia. Sebelumnya kita mari lakukan refleksi kepada diri kita sendiri ya. Bagaimana kita selama ini memandang kehidupan dunia ini? Apakah dunia kita anggap sebagai tujuan akhir? Seolah-olah semua yang ada di dunia harus kita dapatkan mati-matian? Atau kita meyakini bahwa kehidupan dunia ini hanyalah satu tahapan dari sekian tahapan kehidupan yang dulu pernah kita alami, ya, dan kedepannya akan kita alami juga setelah kehidupan dunia ini berakhir. Itu apakah kehidupan dunia ini sementara atau tujuan akhir? Nah, itu starting point kita untuk memahami bagaimana corak berpikir seorang ulil albab. Nah, kemudian selanjutnya memaknai apa itu ulul albab. Ulul albab adalah terma yang cukup sering disebut di dalam Al-Quran dan kira-kira ada 16 kali ya disebut di dalam Al-Quran dalam 10 surat yang berbeda. Konteks yang dijelaskan saat menyebut ulul albab juga ada bermacam-macam, tetapi bisa kita rangkum menjadi 4 konteks yang konsisten. Jadi saat ada penyebutan ulul albab, biasanya ayat tersebut sedang menjelaskan mengenai pertama, ajakan untuk mengimani kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian konteks yang kedua adalah kebenaran Al-Quran sebagai petunjuk hidup umat manusia. Kemudian yang ketiga adalah keberuntungan bagi mereka manusia yang menggunakan akal dan pikiran dalam menjalani kehidupannya. Kemudian yang keempat, kemahakuasaan Allah dalam penciptaan alam semesta termasuk dunia dan seisinya. Nah, jika kita bicara ulul albab sebagai satu sosok yang yang berulang kali disebut dalam ayat Al-Quran untuk menjelaskan konteks-konteks yang membutuhkan daya pikir itu, sekarang kita memaknai apa itu ulul albab. Ulul albab ini dari bahasa Arab tentu saja karena tercantum dalam Al-Quran berasal dari dua kata, ada ulu dan ada albab. Nah, ulu ini artinya adalah orang yang memiliki. Secara lebih lanjut bisa kita pahami orang yang memiliki kelebihan atau keunggulan tertentu. Nah, kemudian albab. Nah, albab ini adalah bentuk jamak dari lubbun. Lubbun ini artinya otak atau akal pikiran, rasio. Ya, sehingga kalau kita maknai saja secara sederhana, ulul albab ini berarti orang yang memiliki kelebihan atau keunggulan dalam hal rasio. Namun, para ulama
menafsirkan ya beberapa karakteristik dan ciri-ciri ulul albab yang ada di dalam ayat Al-Qur'an, dan bisa kita simpulkan bahwa ulul albab ini adalah seseorang yang secara seimbang mendayagunakan ya, rasionalitasnya dan juga kemampuan intuitifnya. Rasionalitas ini maksudnya adalah kemampuan akal atau intelektualitasnya, kemudian intuitif ini maksudnya adalah keimanan, zikirnya kuat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian seperti yang telah disampaikan sebelumnya bahwa terma ulul albab ini disampaikan berulang kali dalam Al-Quran. Kita sebut beberapa contohnya saja di sini ya, yakni Quran Surat Ali Imran ayat 190 sampai 191 yang di dalamnya memuat beberapa ciri-ciri mengenai ulul albab ini. Yang mana ayat tersebut berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Nah, di ayat ini kita bisa mengetahui beberapa ciri-ciri dari ulul albab. Di antaranya adalah orang yang menyadari bahwa penciptaan langit dan bumi, kemudian pergantian siang dan malam, itu merupakan tanda kekuasaan Allah. Dan yang menyadari itu berarti telah memenuhi ciri-ciri dari ulul albab. Ya. Kemudian ciri-cirinya yang lain selain menyadari atau peka, sensitif terhadap fenomena lingkungan, fenomena sosial itu tadi, adalah bagaimana seorang ulul albab ini selalu mengingat Allah dalam keadaan apapun. Dalam Quran Surat Ali Imran tadi disebutkan baik dalam keadaan berdiri ya atau duduk ataupun berbaring, itu selalu mengingat Allah. Kemudian ulul albab juga meyakini bahwa penciptaan alam semesta, dunia dan seisinya itu tidak ada yang sia-sia. Jadi meskipun itu seekor lalat atau itu seekor semut ya atau kuman bahkan yang kecil sekalipun, itu diciptakan Allah tentu dengan maksud dan tujuan tertentu. Kemudian hal lain yang menjadi ciri-ciri ulul albab yang bisa kita dapatkan dari ayat Al-Quran adalah di Quran Surat Az-Zumar ayat 9 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Qul hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun, innama yatadzakkaru ulul albab. Nah, jadi apakah ya sama orang yang berilmu dengan yang tidak berilmu? Ya. Nah, ini menjadi satu pertanyaan reflektif ya dalam ayat Al-Quran. Oh, berarti ulul albab adalah orang yang berilmu, yang tidak sama dengan orang yang tidak berilmu. Nah, kemudian selain berilmu ini, selain menggunakan akal pikirannya untuk memperoleh suatu pengetahuan, seorang ulul albab juga menyertakan ingatan-ingatan, zikir-zikir kepada Allah saat memperoleh pengetahuan tersebut. Nah, kemudian dari pengertian-pengertian dan ciri-ciri ulul albab yang sudah tertera dalam ayat Al-Quran itu tadi, kita beralih ke bagaimana seorang ulul albab ini berpikir ya. Corak berpikir dari seorang ulul albab yang mungkin urgent gitu ya di kehidupan modern kita saat ini. Jadi ulul albab itu seperti tadi yang sudah kita simak dalam ayat Al-Quran, memiliki bekal yang pertama adalah kemampuan akal atau kemampuan berpikir, dan yang kedua adalah rutin berzikir begitu ya, jadi kemampuan spiritualnya. Nah, ditambah lagi kemampuan emosional. Jadi corak berpikir seorang ulul albab itu meliputi kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, dan kecerdasan spiritual. Baik, sahabat Unisia yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Selanjutnya, corak-corak pemikiran ini
kita kaitkan begitu ya dengan pemahaman ulul albab mengenai dunia. Jadi tadi kan corak berpikir ulul albab untuk memaknai dunia. Pertama, seorang ulul albab akan melihat dunia pertama kali tentu saja dengan matanya begitu ya, dengan penglihatannya. Melihat ada gunung, oh ini siang, ini malam. Oh ada orang kaya, ada orang miskin, oh ada pemimpin, ya, ada rakyat. Nah, jadi melihat dengan matanya terlebih dahulu. Nah, setelah seorang ulul albab ini melihat dengan matanya, apa yang dia lakukan? Yakni merasakan, memiliki sensitivitas, kepekaan terhadap lingkungan, minimal lingkungan sekitarnya, ya. Dan lebih jauh lagi, kepekaan itu bahkan bisa memikirkan alam semesta yang lebih luas, gitu. Jadi modal yang pertama adalah penglihatan, ya, melihat fenomena, dan yang kedua merasakan, gitu, lebih empati, memiliki kepekaan dan sensitivitas. Dan yang ketiga, setelah melihat, setelah merasakan, setelah memiliki empati dan sensitivitas tadi, yang ketiga adalah memikirkan. Ya, memikirkan, misal ada satu, misalkan saat ini tengah terjadi peperangan ya antara Israel dengan Iran, atau mungkin tengah terjadi suatu penjajahan, penyerangan yang dilakukan oleh Israel kepada Palestina. Nah, ini setelah melihat, setelah merasakan, setelah memiliki sensitivitas, empati. Nah, ini kemudian melakukan yang ketiga itu tadi, berpikir. Nah, minimal berpikir dan melahirkan apa? Opini, melahirkan pendapat. Lebih jauhnya lagi mungkin akan melahirkan suatu aksi. Nah, itulah seorang ulil albab. Jadi setelah mengetahui, kemudian tidak hanya sekedar tahu saja, tidak, tetapi kemudian apa langkah selanjutnya yang menjadi manifestasi dari pengetahuannya itu dalam bentuk kepedulian. Nah, itu beberapa contoh ya di antara corak berpikir ulil albab yang mana ada keseimbangan intelektual, spiritual, dan emosionalnya. Kemudian kalau kita kaitkan lagi dengan relevansi di era modern, corak berpikir ulil albab ini kita bagi atau kita ejawantahkan ke dalam 5 hal utama. Yang pertama adalah bagaimana ulul albab ini menghadapi modernisasi, ya. Kemudian yang kedua, bagaimana ulil albab menghadapi era post-truth, ya. Dan yang ketiga, bagaimana ulil albab ini menjalani pendidikan. Yang keempat, bagaimana ulil albab bekerja dan berkarir, ya, berprofesi. Kemudian selanjutnya, bagaimana ulil albab ini menghadapi perkembangan ilmu pengetahuan serta teknologi. Baik, sahabat Unisya, kita masuk ke relevansi corak berpikir ulil albab ke hal yang pertama ya, terkait modernisasi. Jadi seorang ulil albab memiliki idealisme bagaimana supaya modernisasi, globalisasi yang terjadi itu selaras dengan kelestarian alam juga. Jangan sampai mengorbankan salah satunya. Hal ini tercermin juga ya di dalam Quran surat Al-A'raf ayat 56 yang mana artinya adalah janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi setelah diatur dengan baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini menjadi satu hal yang menjadi pegangan seorang ulil albab, bagaimana modernisasi juga harus jalan bareng dengan kelestarian alam dan lingkungan ya, alam semesta. Kemudian yang kedua, bagaimana ulil albab ini menghadapi era post-truth. Apa itu era post-truth? Era post-truth adalah era di mana yang benar dan yang salah itu lebih banyak abu-abunya daripada hitam putihnya. Bahkan cenderung mempermainkan emosi. Jadi kita meyakini kebenaran bukan berdasar fakta tapi berdasarkan emosi. Nah, banyak hoax berseliweran, ini berita benar atau salah butuh verifikasi yang berlapis-lapis. Nah, inilah era post-truth. Nah, bagaimana ulil albab menghadapi hal itu? Dalam Quran surat
Az-Zumar ayat 18 disebutkan bahwa yang mendengarkan perkataan lalu mengambil pilihan yang terbaik. Nah, sehingga yang dilakukan pertama oleh seorang ulil albab adalah jangan serta-merta menelan informasi mentah-mentah dan jangan fanatik. Tetapi kita harus melakukan analisis riset dari berbagai sumber untuk kemudian menentukan mana yang harus kita ikuti. Kemudian dalam hal pendidikan, ulil albab ini selain memperoleh gelar pendidikan akademik ya, biasanya sarjana, doktor, magister, profesor dan sebagainya. Selain adanya gelar akademik juga harus memiliki kepedulian dan tanggung jawab dengan gelarnya itu tadi ya. Kemudian selanjutnya dalam karir dan profesi, seorang ulil albab meyakini bahwa bekerja memang suatu kewajiban karena tanpa bekerja kita tidak bisa bertahan hidup, tapi selain itu bekerja juga adalah wasilah untuk mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka pekerjaan yang dipilih oleh seorang ulil albab, karirnya, profesinya dipastikan harus merupakan karir dan profesi dari pekerjaan yang halal. Kemudian yang terakhir adalah dalam teknologi dan perubahan zaman. Di sini kita tahu bahwa di era modernisasi seolah-olah manusia ini sangat tergantung dengan teknologi. Bahkan ada istilah kalau nggak pakai AI nih nggak bisa jawab. Nah, ulil albab tidak boleh begitu. Jadi dengan bekal akal dan juga jiwa yang Allah sudah berikan kepada kita, maka itulah yang seharusnya kita rawat. Jangan sampai menjadikan teknologi-teknologi ya, artificial intelligence ini menggantikan peran akal kita. Gitu. Bahkan bisa disebut juga ya, teknologi ini kalau kita terlalu bergantung bisa saja ini menjadi berhala-berhala masa kini. Dan ulil albab tidak melakukan hal itu. Ya. Baik, itu saja sahabat Unisya yang dirahmati Allah. Jadi kita sekarang melakukan refleksi apakah corak berpikir, pola pikir kita selama ini sudah selaras dengan pola pikir ulil albab atau masih jauh dari itu. Ya, semoga dengan kita telah mengkaji mengenai corak berpikir ulil albab tadi, kita sama-sama berusaha untuk bisa menyeimbangkan potensi yang sudah Allah berikan dalam diri kita, dari potensi intelektual berupa akal yang diberikan, potensi emosional, perasaan hati nurani ya, dan juga potensi spiritual, keimanan harus kita jaga dengan teguh. Demikian dari saya, semoga sedikit banyaknya bermanfaat. Kita akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang kuliah menjawab pertanyaan seputar pendidikan agama Islam, Islam ulil albab, dan Islam rahmatan lil alamin. Ruang kuliah, persembahan dari Radio Dakwah Unisya. Suara kebaikan, inspirasi kehidupan.